Saya ingin hidup hingga usia 150 tahun. Rahasia seorang wanita tua tentang bagaimana cara memperpanjang hidupnya. Tanggal 4 Mei tahun 2020. Ibu Putri lahir pada tahun 1893. Telah mengalami revolusi, dua perang dunia, reformasi dan inovasi. Dalam buku catatan negara kami, beliau dinobatkan sebagai orang tertua di Indonesia. Pada tanggal 4 Mei ia berusia 123 tahun. Ibu Putri tidak hanya melampaui teman sebayanya tetapi juga generasi anak-anak mereka. Dia secara teratur melakukan pemeriksaan kesehatan. Setiap tahun, dokter hanya mengatakan satu hal, sehat, dan pulanglah ke rumah. Meskipun sudah lama hidup, Ibu Putri jarang meninggalkan desanya dan selalu menolak setiap kali anak-anaknya mengundangnya untuk pergi atau pindah ke tempat lain. Anak-anaknya berpikir bahwa dia sudah tua juga. Namun usia tidak ada artinya bagi wanita tua itu. Ibu Putri tinggal di sebuah rumah kecil dengan anak bungsunya. Dia sendiri yang mengurus rumah. Selain itu, dia memiliki taman besar yang masih dia rawat secara teratur. Selain itu, ia juga memelihara unggas, seperti sapi, babi, dan ayam. Dia masih cukup kuat untuk mengurus semua ini. Kami datang ke rumah wanita ibu untuk mewawancarai rahasia beliau yang paling penting, bagaimana hidup begitu lama dan tidak jatuh sakit. Saat beliau hendak menjamu kami dengan beberapa kue, kami menyadari bahwa dia memiliki lebih banyak kekhawatiran. Tidak ingin mengganggunya dengan pertanyaan-pertanyaan kami. Kami pun langsung to the point menanyakan alasan apa yang membuat beliau tetap sehat. Ibu, yang terhormat, ibu hidup sangat lama dan memiliki umur panjang. Apakah ibu punya rahasia untuk tetap sehat? Saya sudah bilang berkali-kali kepada mereka yang bertanya. Wartawan sering mengunjunginya. Itu semua karena membersihkan pembuluh darah. Guru Sin memberikan ini kepada saya sebelum perang. Sin tinggal di desa yang sama dan merupakan tabib tradisional. Orang-orang dari seluruh desa datang kepadanya untuk perawatan medis, bahkan dari desa lain. Dia dibawa ke medan perang untuk merawat tentara dan sejak saat itu dia tidak pernah kembali. Dan rumah kami bersebelahan. Pada malam hari kami berkumpul untuk mengobrol. Saat itu, ia juga menunjukkan obatnya. Saya punya kakak perempuan pada waktu itu. Dia memiliki masalah kesehatan. Orang tua saya menyembuhkan pembuluh darah saya dan saya sehat kembali. Sejak saat itu, kami sangat percaya bahwa pembuluh darah adalah hal yang paling penting untuk dipertimbangkan di sini. Keluarga kami sejak itu lebih memperhatikan hal itu. Orang tua saya meninggal pada usia 87. Kakak perempuan saya juga hidup lama tetapi tidak sama dengan saya. Dia meninggal pada usia 95 tahun. Saya juga menyarankan anak-anak dan cucu-cucu saya untuk memperhatikan pembuluh darah mereka. Dan karena rahasia umur panjang terletak pada pembuluh darah, pemurnian mereka secara rutin sangat penting. Tapi mereka tidak mendengarkan nasihatku dan tidak melakukannya, itu sebabnya mereka hidup tidak begitu lama. Terutama para pensiunan yang tinggal di kota. Mereka suka minum obat dan berpikir obat akan membantu mereka. Ketika saya datang ke rumah keponakan saya untuk berkunjung, saya cukup terkejut. Usia 60 tahun tetapi sudah jatuh sakit. Obat-obatan berperan membawanya hingga tahap itu. Semua obat-obatan juga, mereka terbuat dari bahan kimia. Tetapi jika Anda memperhatikan pembuluh darah Anda, maka semua orang akan sama sehatnya dengan saya. Jadi jika seseorang memiliki kesehatan yang buruk dan membersihkan pembuluh darah, akankah mereka hidup lebih lama? Tentu saja. Lihat, darah mengalir di pembuluh darah, memberi makan semua organ. Semakin baik diserap, maka tubuh semakin sehat. Kesehatan manusia tergantung langsung pada kesehatan vaskular. Tapi pembuluh darah menjadi kotor seiring berjalannya waktu. Karena mungkin juga ada kotoran dalam darah dan semua zat tidak terserap, menyebabkan pembuluh darah secara bertahap rusak. Alhasil, rasa pembuluh darah menjadi seperti pipa air kotor. Darah tidak akan mencapai organ dalam. Akibatnya, mereka akan mengalami masalah. Ginjal, lambung, hati, atau kandung kemih, semuanya dipengaruhi oleh sirkulasi darah yang buruk. Bayangkan, jika saya berhenti memberi makan sapi, mereka akan langsung sakit.
Jika sirkulasi darah meningkat, organ-organ akan hidup kembali. Mungkin saja orang tidak akan hidup selama saya hidup, tetapi hidup lebih lama adalah suatu kepastian. 3,5 tahun atau mungkin 10 tahun lebih lama. Pada zaman dahulu, ketika tidak ada obat, semua orang diperlakukan dengan cara ini dan semua orang sehat. Oh, saya ingat satu hal. Seorang wanita dari Long An memberitahu saya. Suaminya menderita tekanan darah tinggi. Ada juga gejala awal serangan jantung. Dokter mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup lama. Lo membelikannya tanah kuburan. Dia juga bertanya kepada saya bagaimana cara untuk tetap sehat. Dan saya menyarankan mereka untuk membersihkan pembuluh darah mereka. Saya tidak memiliki rahasia lain lagi. Sejak itu, sudah 10 tahun berlalu. Dia masih sehat dan tidak lagi memiliki tekanan darah tinggi. Seluruh keluarga membersihkan pembuluh darah mereka. Sedangkan bagiku, tahun ini saya masih merayakan hari ulang tahun saya. Wartawan sering bertanya kepada saya tentang ini, dan saya selalu memberitahu mereka tentang itu. Tapi jelas tidak ada yang mendengarkan saya. Sayang sekali. Karena jika kita menyaring pembuluh darah, kita bisa hidup lebih lama dan yang lebih penting adalah sehat. Jika Anda berumur panjang dan sakit, Anda tidak akan bahagia. 93% dari berbagai penyakit dimulai dari kontaminasi vaskular, mulai dari penyakit usus hingga gangguan penglihatan. Bagaimana Anda membersihkan pembuluh darah? Bisakah Anda berbagi tips dengan pembaca kami? Sebelumnya, saya membuatnya sendiri dengan memasak herbal. Masuk ke hutan sendirian dan pergi ke ladang pada waktu musim tumbuhan itu. Saya mengeringkannya dan memasaknya. Saya melakukan pemurnian pembuluh darah setiap 2 tahun. Tidak perlu melakukan banyak hal, cukup dengan ini karena pembuluh darah tidak cepat kotor. Tapi saya tidak lagi memetik herbal sendiri. Karena harus pergi ke hutan pada musim dan waktu yang tepat. Saya rasa ini terlalu berbahaya untuk dilakukan sendiri. Saya belum melakukannya dalam 15 tahun. Cucu perempuan saya tinggal di Jerman. Dia meresepkan obat untuk saya melalui surat. Saya menyaring pembuluh darah dengan obat itu. Dung adalah seorang gadis yang melakukan pengiriman paket. Dia selalu membawakan produk ini ke rumah saya. Produk ini bekerja lebih baik daripada herbal. Dan semua orang juga mengerti bahwa saya tidak punya kekuatan lagi. Menjadi sehat itu penting dan juga Anda akan semakin tua. Usia tua bisa ditunda, tapi sehat tidak bisa ditunda. Apa nama produk ini? Saya juga tidak ingat. Saya hanya ingat kotak obat berwarna putih dan merah. Tapi sudah saya buang kemasannya. Mungkin lebih baik kalian bertanya kepada keponakan saya. Aku akan memberimu nomor teleponnya, jadi kalian bisa menghubunginya sendiri. Dia tinggal di Jerman sekarang. Ibu Putri mencari sesuatu di kamar cukup lama. Kemudian dia mengeluarkan secari kertas tua. Dia masih menuliskan nomor teleponnya secara manual pada kertas. Mengikuti saran Ibu Nguyen, kami memanggil cucunya di Jerman dan bertanya. Ternyata, cucunya adalah seorang ahli jantung yang terlatih di Jerman. Dia mengkonfirmasi bahwa itu memang obat periodik baginya untuk menyaring kolesterol di pembuluh darah. Hanya ini bukan obat Jerman tetapi obat Indonesia yang disebut Normalife. Kami tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada cucu perempuannya tentang efek inokulan dan di mana ia bekerja, dan apa manfaatnya bagi orang-orang usia pensiun dan sebelum itu jika mereka memurnikan pembuluh darah mereka. Anissa menjawab telepon dari Jerman. Membersihkan pembuluh darah sangat penting bagi semua yang ingin memiliki umur panjang dan lebih sedikit penyakit. Orang dengan penyakit kardiovaskular, terutama tekanan darah tinggi, disarankan untuk menjalani cuci darah. Membersihkan kolesterol dari pembuluh darah adalah kunci untuk menyembuhkan tekanan darah tinggi. Selain itu, pemurnian pembuluh darah juga diindikasikan pada penyakit lain yang sama sekali tidak terkait dengan kardiovaskular. Misalnya, ketika memiliki hati atau ginjal, dokter seringkali memerlukan cuci darah. Terapi ini memungkinkan untuk meningkatkan efektivitas pengobatan. Perawatan, Normalife, yang diproduksi di Anissa di bawah lisensi Jerman membantu membersihkan kolesterol dari pembuluh darah dalam waktu minimum, hanya 14 hari perawatan.
Ini mencakup zat khusus yang disebut alfa-tokoferol yang memiliki kemampuan untuk menembus molekul kolesterol dan menghancurkannya dari dalam. Dengan demikian penyaringan kolesterol dalam pembuluh darah dapat dilakukan. Selain alfa-tokoferol, produk ini juga mengandung hampir 50 vitamin dan elemen, mikro dan makro yang bermanfaat bagi jantung. High Table Spoonwar, membantu meningkatkan sekresi hormon metabolisme gula, menghambat penyerapan saluran usus, hati, dan meningkatkan kemampuan menggunakan glukosa dalam jaringan, sehingga mengurangi gula darah, mengontrol gula darah pada tingkat yang aman dan stabil. Sayur pare. Pare meningkatkan metabolisme carantin. Polipeptid P dan vicin dalam pare membantu menghambat metabolisme dan penyerapan gula dalam tubuh, mencegah diabetes dan menstabilkan gula darah pada penderita diabetes. Ganoderma. Ganoderma mengandung germanium, polisakarida, steroid, asam ganoderik, membantu mengobati hipertensi yang efektif dan aman, membantu mengatur dan menstabilkan tekanan darah, mencegah pembentukan gumpalan darah, dan mengurangi kadar lemak darah. Buah cao noni, kurang dari 29 jenis asam organik, minyak esensial dan berbagai asam amino, karoten, vitamin C, besi, K, Na dengan efek mengurangi tekanan darah, membantu melancarkan sirkulasi darah, mengatur tekanan darah, mengurangi insomnia, sakit punggung dan nyeri. Spirulina, mengandung protein, zat besi, potasium, magnesium dan banyak mineral lain yang sangat baik untuk kesehatan, memiliki efek menurunkan tekanan darah, membantu menurunkan berat badan, mengurangi demam, mengendalikan diabetes. Beta-glucan, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menstabilkan tekanan darah, mengontrol kadar kolesterol darah, menyeimbangkan lemak darah, membantu dalam mengendalikan diabetes dan sebagai alternatif mengobati diabetes. Asam alfa-lipoik, membantu mencegah dan mengobati aterosklerosis koroner dan serebral, hipertensi, mengurangi gula darah, mengurangi komplikasi diabetes, membantu mengobati diabetes tipe 2, dan banyak zat lainnya. Jadi di mana kita dapat, Normalife menemukan? Satu-satunya hal yang ingin saya sampaikan adalah sejauh yang saya tahu, tahun ini Akademi Kesehatan tidak menyisihkan uang untuk melanjutkan program ini. Tetapi pada tahun-tahun sebelumnya produk tersebut masih didistribusikan. Oleh karena itu, jumlah yang tersisa dari pengiriman tahun lalu sedang didistribusikan. Jadi untuk semua orang yang ingin memurnikan pembuluh darah mereka dengan perawatan ini, saya sarankan Anda mendapatkan bagian Anda dalam penjualan ini sedini mungkin. Sebuah survei saat ini sedang dilakukan di antara mereka yang menggunakan Normalife. Pabrik meminta mereka yang menerima produk untuk berpartisipasi dalam survei tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan kesehatan mereka. Jumlah orang yang berpartisipasi dalam survei ini hampir 5.000. Mohon perhatian. Gula darah benar-benar seimbang. Semuanya dengan tekanan darah normal. 98% orang yang disurvei. Detak jantung normal 97% orang yang disurvei. Sakit kepala sembuh 99% dari surveyor. Peningkatan kemampuan penglihatan 74% orang yang disurvei. Peningkatan efektivitas mengobati penyakit kronis 92% orang yang disurvei. Meningkatkan kesehatan secara keseluruhan 99% orang yang disurvei.